Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar hari ini? Bagaimana anak, sudah sarapan atau belum? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar dalam proses belajar mengajar nanti bisa berjalan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Untuk ketua kelasnya silahkan maju ke depan, Mbak Cantika, untuk memimpin doanya. Oke, silahkan dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Pak Puji memulai pelajaran, kita lakukan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Dianita. Ayo kita doakan bersama-sama agar Dianita bisa mengikuti pelajaran kembali dan bisa lekas sembuh ya anak-anak ya. Amin. Baik, saya mulai absennya. Nomor 1 Alfa. Nomor 2 Ninda. Nomor 3 Aska. Nomor 4 Cantika. Nomor 5 Nita. Ya. Nomor 6 Gazia. Nomor 7 Graciela. Nomor 8 Atip. Nomor 9 Lovinda. Nomor 10 Adit. Nomor 11 Alan. Nomor 12 Azril. Nomor 13 Bayu. Nomor 14 Iwan. Nomor 15 Najwa. Nomor 16 Rainer. Nomor 17 Valencia. Baik, jadi yang tidak masuk hari ini yaitu Nita ya, karena sakit. Oke, lanjut sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar rasa cinta tanah air kita semakin menggebu. Anak-anak semuanya silahkan berdiri. Dalam hitungan ketiga, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, saja pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru
Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dimohon duduk kembali. Baik anak-anakku, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Cluenya adalah lagu Penguin. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bunyi dan suara. Nah, sekarang bagaimana toh bunyi itu bisa didengar oleh kita? Bunyi bisa didengar oleh manusia itu karena adanya benda yang bergetar. Jika ada benda yang bergetar, itu akan ditransfer melalui gendang telinga kita, kemudian akan kita salurkan ke saraf otak kita. Nah, kita hubungkan sekarang. Apa toh bunyi itu dapat dikatakan nanti bisa berhubungan dengan topik rantai makanan ini. Misalkan contoh seperti burung. Burung ketika mengeluarkan suara atau sedang mengeluarkan suara seperti di depan kelas itu ya, itu berarti burung itu sedang mencari makan. Berarti di dalam pembelajaran ini antara suara atau bunyi saling berkaitan dengan rantai makanan. Sekarang coba lihat buku paket kalian di halaman 42. Ini. Lihat belalang ini. Mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Ini kata Aga. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Nah, ini yang disebut dengan proses rantai makanan. Jadi laba-laba akan memakan belalang. Hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi yang bisa membuat makanannya sendiri yaitu adalah tumbuhan lewat proses fotosintesis. Mereka mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Hewan pemakan rumput disebut herbivora. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Hewan pemakan segalanya atau rumput juga mau, terus daging juga mau disebut hewan pemakan omnivora. Sekarang coba amati gambar ini. Laba-laba ini mau makan hewan apa ini? Belalang. Tapi sama Mas Aga ini,
mau diganggu. Nah, bagaimana akibatnya jika laba-laba tidak jadi memakan belalang ini? Pasti akan mati. Dari pembelajaran ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap makhluk itu pasti memerlukan makanan. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke tugas berikutnya, kita lakukan ice breaking yang kedua. Anak-anak bisa berdiri? Bisa berdiri sejenak? Kita lakukan ice breaking. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku, kemudian kita lanjut pada materi yang berikutnya. Coba dilihat di layar nanti tentang proses terjadinya rantai makanan. Nah, ini diperhatikan. Rantai makanan ini. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, dan ular, dan juga ular. Jadi jari-jari makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Baik anak-anak, setelah kita pelajari dari video itu, dapat kita simpulkan seperti ini. Ini tumbuhan apa ini? Rumput. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini? Jadi rumput dimakan oleh belalang. Rumput ini sebagai apa? Produsen. Terus rumput dimakan oleh belalang. Belalang ini sebagai konsumen tingkat 1. Terus belalang dimakan oleh apa ini? Tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat. Terus tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Terus ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Terus elang kemudian mati, terus diuraikan menjadi jamur ini. Jamur ini sebagai apa? Dekomposer. Dekomposer menguraikan senyawa organik atau bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Ini Pak Puji punya media pembelajaran ekosistem sawah. Ekosistem sawah itu ada padi, terus ada tikus, ada apa lagi nih? Ular, terus elang, terus padi dimakan oleh tikus, terus tikus dimakan oleh ular, terus ular dimakan oleh elang, mati kemudian menjadi jamur. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Sudah paham semua anak-anakku? Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita mengetahui tentang rantai makanan, Pak Puji akan memberikan tugas kepada anak-anakku semua. Tugasnya tugas kelompok.
Ini kelompok 1, Pak Puji kasih nama produsen. Kelompok 2, Pak Puji kasih nama dengan konsumen. Terus kelompok 3 dikasih nama dengan dekomposer. Kelompok 1 maju ke depan. Taruh di depan. Di atas mejanya. Kelompok 2 konsumen. Kelompok 3 silahkan ditaruh di atas mejanya. Pak Puji sekarang akan memberikan tugas kepada kelompok 1 atau produsen, yaitu role playing atau bermain peran. Terus untuk kelompok 2 tugasnya yaitu menggambar rantai makanan. Terus kelompok 3 tugasnya membuat lirik lagu dan menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Kelompok 1 silahkan dibuat rantai makanannya, polanya dibuat, diambil buku gambarnya. Kita buat bersama-sama. Guntingnya juga dipersiapkan untuk ini kelompok 2. Dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 3 silahkan dikeluarkan. Jadi nanti setelah tugas ini selesai, tugas anak-anakku semua per kelompok menyampaikan kepada teman-temannya di depan kelas terkait tugas yang telah Pak Puji berikan ya. Jadi anak-anakku sekarang kita lakukan praktek ke depan kelas satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Maharani. Nama saya Nancy. Nama saya Nisha. Nama saya Adi. Nama saya Adi. Nama saya Bayu. Nama saya Alfa. Kami akan menjelaskan tentang proses rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Jagung dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Kemudian elang mati dan menjadi jamur sebagai dekomposer. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Silakan ketua kelompoknya untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasia. Nama saya Aninda. Nama saya Aslam. Nama saya Aslam. Nama saya Awan. Kami akan menyampaikan hasil karya rantai makanan. Padi sebagai produsen, kemudian padi dimakan oleh tikus menjadi konsumen 1, tikus dimakan oleh ular, konsumen 2, ular dimakan oleh elang, konsumen 3, elang pun mati menjadi jamur menjadi dekomposer. Sedemikian, ini adalah hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 akan menyajikan lagu tentang rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lina Lovindasari dan teman-teman. Nama saya Najwa. Nama saya Raina. Kami akan menyanyikan lagu rantai makanan. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar
produsen tumbuhan hijau. Konsumen 1 hewan herbivora, konsumen 2 hewan karnivora. Macam pengurai contohnya jamur. Tadi senang sudah belajar tentang rantai makanan. Sekian dari saya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kerja keras kalian dalam mengerjakan tugas kelompok sangatlah luar biasa dan kreatif. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Baik, sekarang anak-anakku, kita kerjakan lembar kerja atau LKPD-nya dikerjakan dalam 5 menit ya. Ayo silakan dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Kita cocokkan bersama-sama anak-anakku. Kita lihat di depan ini. Mendatar nomor 1. Mengurai bangkai makhluk hidup disebut apa? Dekomposer. Nomor 2, menurun, makhluk hidup pemakan daging disebut? Karnivora. Nomor 9, makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer disebut? Jamur. Ayo, siapa yang betul semua? Angkat tangan. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anakku, setelah mengerjakan tugas lembar kerja siswa, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo anak-anakku sekarang berdiri. Kasih WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Sudah siap anak-anakku semua? Sudah. Kita putar spinnernya terlebih dahulu. Aska, berikan tepuk tangan untuk Aska. Silakan Mas Aska maju ke depan mengerjakan soal tentang tes formatif rantai makanan. Kumpulan beberapa kelompok spesies yang hidup bersama dalam suatu kawasan disebut. Pada gambar soal NOM 6 pendudukan rantai makanan NOM 3 dan 4 adalah. Nah, sudah selesai dikerjakan semua oleh Mas Aska. Berikan tepuk tangan untuk Aska. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, yang pertama anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang konsep memakan dan dimakan atau rantai makanan. Jadi keseimbangan rantai makanan harus tetap kita jaga agar apa itu makhluk hidup kita bisa bertahan hidup. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa dibaca tentang materi ekosistem dan hubungan antar makhluk hidup pada buku siswanya halaman 45 sampai 50. Sebelum Pak Puji akhiri pelajaran hari ini, untuk itu kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya. Cantika, mohon untuk maju ke depan. Siap, gerak. Ma, berdiri. Berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana
بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berdoa selesai. Baik, Cantika silakan duduk kembali. Anak-anakku, jangan lupa ya, nanti dibaca buku halaman berapa tadi yang diberitahu Pak Puji? 45 sampai 50. Ya, tentang apa? Tentang ekosistem dan hubungan antar makhluk hidup. Baik anak-anakku, sebelum Pak Puji memulangkan kalian semua, kita tebak-tebakan terlebih dahulu. Nanti yang bisa menjawab boleh pulang, tapi dengan catatan kalau jawabannya benar boleh maju ke depan terus pulang ya anak-anakku. Kita tebak-tebakan terlebih dahulu. Nanti yang bisa mengacungkan tangannya makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Mas Bayu, tumbuhan boleh pulang. Nanti yang bisa menjawab mengacungkan tangan ya. Makhluk hidup pemakan daging. Adit, karnivora. Mas Adit, silahkan pulang. Pengurai bangkai makhluk hidup disebut? Ayo, Mbak Valencia. Dekomposer, silahkan pulang. Banyak yang paham tentang materi yang Pak Budi sampaikan tadi. Dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ya, Mbak. Yang bisa langsung mengacungkan tangan terus menjawab pertanyaannya ya. Terus hasil penguraian dekomposer yang membuat tanah menjadi subur. Ya, Pak. Humus. Oke. Nomor 1, mengurai bangkai makhluk hidup. Ayo. Dekomposer. Ya, dekomposer. Nah, tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Terus makhluk hidup pemakan daging disebut? Omnivora. Pemakan daging. Pemakan daging disebut? Karnivora. Masa boleh pulang? Pemakan segalanya disebut? Omnivora. Apa? Masa omnivora? Pemakan segalanya. Masa herbivora? Ayo. Ya ada omnivora, boleh pulang. Oke. Makhluk hidup pemakan tumbuhan. Memakan tumbuhan. Ya, herbivora. Yang membuat tanah menjadi subur disebut? Yang membuat tanah menjadi subur tadi disebut apa? Humus, boleh pulang. Tinggal Mbak Lina. Mengurai bangkai makhluk hidup disebut pengurai bangkainya. Tadi disebut apa? Dekomposer. Baik, Mbak Lina, silahkan pulang. Ya.